Ya, terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi. Untuk saya yang diharuskan menyampaikan tentang materi budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1.4 dalam kegiatan CGT. Ya. Untuk itu saya langsung saja memulai. Ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan dan ini termasuk materi yang sangat banyak. Dan dari materi ini nanti saya pun sudah belajar banyak dari materi ini dan bisa kita terapkan kepada anak-anak kita di kelas. Itu untuk yang akan kita pelajari ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, kemudian selanjutnya ada posisi kontrol restitusi, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Ini memang materi di modul ini yang kami pelajari itu sangat banyak, begitu, tapi saling berkaitan. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, ini diambil dari filosofinya Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik kita sebagai guru, itu sama kewajibannya disamakan dengan petani. Apa tugasnya? Yaitu misalnya kalau menanam padi itu butuh menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Kenapa kok disebut sebagai petani? Sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Seperti tadi kalau di tanaman itu juga menghindari atau membuang yang gangguan-gangguan seperti tadi ada jamur seperti itu, kita yang di sini bertugasnya adalah membuang yang mengganggu potensi perkembangan murid. Jadi sebagai guru di sini kita tidak hanya merawat, tapi juga mengatasi gangguan-gangguan yang dapat mengganggu pertumbuhan murid. Kaitannya dengan tanggung jawab guru, berarti tanggung jawab kita adalah menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu yang seperti apa? Warga sekolahnya, berarti tidak hanya kita sebagai guru, tapi semua warga sekolah itu saling mendukung, terus saling belajar dan bekerja sama. Nah, akan menimbulkan apa ini? Akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan baik ini akan menciptakan karakter-karakter yang baik juga, tidak hanya kepada murid tapi kepada seluruh warga sekolah. Kemudian nanti yang terakhir akan tercipta yang namanya budaya positif. Kemudian selanjutnya kita ke disiplin positif. Di sini disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai yang tujuannya itu mencapai tujuan yang mulia yang kita inginkan. Kemudian tujuan dari pendidik yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplinnya itu terbentuk dari dalam diri, dari unsur motivasi dari dalam diri, bukan dari
dari tadi motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan karena motivasi ekstrinsik seperti motivasi karena takut dihukum atau karena dia ingin mendapatkan hadiah, tapi benar-benar motivasi dari dalam diri, baik itu ada hukuman maupun tidak, ada hadiah ataupun tidak. Sebuah pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Ini yang biasa kita terapkan di kelas. Kalau ada pelanggaran berarti kamu harus mendapatkan apa? Salah satu bentuk disiplin positif itu bukan hukuman dan konsekuensi, tapi namanya adalah restitusi. Restitusi itu bagaimana? Restitusi itu mencari solusi untuk masalah dari apa yang mereka hadapi. Nanti kita akan pelajari selanjutnya adalah tentang restitusi. Kemudian ke nilai-nilai kebajikan. Ini kalau nilai-nilai kebajikan itu sudah ada sejak kita kurikulum dari dulu pun sudah ada. Seperti kalau kemarin kurikulum 2013 ada penilaian sikap. Kalau sekarang ada tentang profil pelajar Pancasila yang dimensinya ada 6, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kita sesuai dengan visi kita, sekolah yang berakhlak, berkarakter, dan peduli lingkungan itu ada di sini. Kemudian selain itu nilai-nilainya itu dituangkannya oleh ini Ivo Primary Years Program atau PYP, ada rasa hormat, integritas dan sebagainya. Ini yang kita tahu ini semuanya sikap-sikap atau nilai-nilai positif yang kita harapkan muncul dari anak-anak. Kemudian ada 9 pilar karakter. Secara garis besar nilai-nilai dari berbagai ini hampir sama. Karakter-karakter positif yang ingin kita munculkan dari anak itu seperti apa melalui kegiatan yang ada di dalam kelas. Kemudian ini ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian ada the 7 essential virtues, ini ada 7, hampir sama sebenarnya. Kemudian ini juga ada 40 nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul dari siswa, dan munculnya ini bukan dari faktor ekstrinsik dari, tetapi dari faktor intrinsik dari dalam itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Di sini manusia itu melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Motivasinya ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini tadi kalau kaitannya dengan motivasi masuknya ke dalam motivasi yang ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini juga masih ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan inilah yang kita harapkan, itu yang muncul dari dalam diri sendiri tanpa adanya faktor ekstrinsik. Kemudian untuk memenuhi motivasi intrinsik itu memunculkan yang kita harus tahu kebutuhan dasar dari seseorang itu apa, ya. Untuk kebutuhan dasarnya saya putarkan ini videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya,
seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua,
yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah.
Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang perlu terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini yang diharapkan adalah ketika kita menghadapi suatu masalah pada murid, kalau kita murid SD, hal-hal sederhana mungkin seperti ini anak kok selalu pas ada PR tidak mengerjakan, itu tuh kenapa? Nah, itu kita diminta untuk tidak secara gegabah memutuskan atau menjudge anak ini tuh kok ini tuh males atau seperti apa, itu tidak, tapi kita menyelidiki dulu dari kebutuhan dasar 5 ini apakah dari anak itu sudah terpenuhi atau belum. Bisa saja di rumah dia kebutuhan kasih sayangnya belum begitu terpenuhi, sehingga dia harusnya masih masa-masa didampingi untuk mengerjakan PR tapi tidak didampingi seperti itu. Jadi kita diminta untuk mengetahui dulu kebutuhan dasarnya itu kira-kira sudah terpenuhi belum. Karena jika ada yang tidak terpenuhi, kemungkinan anak itu akan berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi bukan sudah kita pelajari. Lalu untuk selanjutnya tentang posisi kontrol restitusi. Jadi kita masuk ke materi restitusi. Ini di sini nanti kita akan membedakan bagaimana posisi kita sebagai guru, dan kadang ini sering kita lakukan begitu. Saya pun sendiri kadang melakukannya begitu. Ini posisi kontrol sebagai guru ketika menghadapi permasalahan siswa. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana.
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Dari 5 posisi ini, kira-kira posisi yang mana yang seharusnya kita terapkan ke anak? Dari 5 posisi tadi ada pembuku. Yang pertama tadi ini ada pembuku. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga
posisi sebagai teman, yang keempat sebagai posisinya pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira yang mana Pak Budi? Kalau saya menggunakan posisi manajer, kadang-kadang kombinasi dengan sedikit Oh memantau. gitu, ya ada kombinasinya. Ya Bu, betul, ada kombinasinya. Nah kalau dari yang saya pelajari di sini, 5 posisi kontrol yang terbaik itu ada di posisi manajer. Jadi kita menggali dulu, anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Kita menggali dulu alasannya kenapa, terus kita menggali agar tidak terjadi seperti itu lagi, kamu bisa melakukan apa. Begitu. Nah dengan seperti itu diharapkannya adalah motivasi yang dari dalam diri tadi, dari motivasi intrinsik yang muncul, agar tidak mengulangi itu lagi, bukan karena takut, bukan karena imbalan atau merasa bersalah sama gurunya. Itu adalah posisi kontrol yang jumlahnya ada 5 dan diharapkan yang terbaik dilakukan kita sebagai guru adalah posisi sebagai manajer. Kemudian kita kaitannya tadi di posisi manajer itu menanyakan bagaimana keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Karena kita sebagai guru yang akan saya bahas keyakinan kelas. Gitu. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu biasanya sepihak. Jadi kita yang menentukan aturannya begini. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita sama-sama menggali apa yang dibutuhkan oleh murid dan disepakati bersama menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, caranya adalah kalau kita di kelas yang pernah saya lakukan itu, saya menggali dulu dari murid-murid apa yang pengen kita sepakati di kelas ini, atau keinginannya di kelas ini itu yang seperti apa. Terus semua anak-anak menulis, kemudian setelah itu saya minta anak-anak menempelkan di papan tulis semuanya. Nah, jadi yang dituliskan anak-anak itu pasti ada hal-hal yang sama. Misalkan untuk keterlambatan itu bagaimana, terus PR, tidak mengerjakan PR itu bagaimana, pasti ada. Kemudian dari situ saya mengajak anak untuk mengelompokkan, kita kelompokkan yang sama. Kalau sudah kelompokan yang sama, kita list ada apa saja. Kalau sudah di list ada apa saja, kita mau menyepakati ini semua atau tidak. Jadi bukan dari saya peraturannya, tapi yang akan kita sepakati. Saya pun bisa di sini sebagai pembimbingnya mengarahkan sekiranya masalah-masalah yang pernah ditemui sebelum-sebelumnya agar tidak terjadi itu dimunculkan ke siswa. Kalau ada kayak ini, kira-kira besok mau bagaimana? Itu tentang keyakinan kelas. Kemudian tadi kaitannya dengan ketika menghadapi suatu masalah kepada anak, nanti kita ada di posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang disebut dengan kegiatannya adalah segitiga restitusi. Jadi ketika guru menanyai anak tadi, kamu kok terlambat kenapa? Saya kenapa? Biar nggak terlambat lagi bagaimana? Itu adalah namanya prosesnya adalah segitiga restitusi. Saya putarkan sedikit saja. Ada kegiatan restitusinya. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu.
Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pengarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah prosesnya ketika melakukan segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah kita harus yang pertama menstabilkan identitas dulu. Kenapa harus distabilkan? Yang pertama ditenangkan dulu. Yang berbuat salah itu ditenangkan dulu. Kalau sudah ditenangkan, kita bisa di situ kenapa harus ditenangkan, distabilkan identitasnya dengan kata-kata kita setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan hanya kamu saja yang membuat kesalahan. Itu agar seperti posisi dia yang salah itu tidak selamanya akan gagal. Jadi posisi dia yang salah itu kan gagal. Agar mengubah posisi dia yang sakit karena gagal itu tidak timbul. Jadi untuk selanjutnya posisinya bisa berubah jadi posisi yang sukses. Jadi distabilkan dulu. Nah, kemudian setelah itu tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan seperti ini benar, ya. Perbuatannya seperti apa, itu salah apa tidak, kita validasi. Begitu. Jadi biar anak di sini tidak seperti dihakimi. Jadi diajak ngobrol santai seperti itu agar tidak merasa terhakimi. Setelah itu, kalau sudah tahu dia melakukan kesalahan, kita tanyakan kesalahan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita itu bagaimana. Yang sudah kita sepakati tentang keyakinan itu bagaimana. Kalau sudah sampai di situ kita minta anak itu mengungkapkan gagasan selanjutnya. Berarti kamu sudah membuat masalah seperti ini, kamu bisa menyelesaikannya dengan cara seperti itu adalah cara yang dilakukan dalam proses segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan anak ketika di dalam kelas. Untuk selanjutnya ini sudah materi terakhir, alhamdulillah sudah materi terakhir. Sekarang waktunya refleksi. Saya minta Bapak Ibu semua menuliskan di dokumen ini apa hal baru yang sudah Bapak Ibu pelajari dari apa yang sudah saya paparkan. Kemudian nanti akan ditempel di sini. Satu boleh, dua boleh, mau banyak juga boleh. Sampai saja nih.
sudah bisa dikenalkan di aplikasi ini. Bisa kita lanjutkan sampai saja depan tes. Kita tes yang penting menuliskan referensinya apa sudah. Kurang kok tes kertasnya. Cukup enggak? Bisa ditambahkan iya. Nggak mau kan nggak sendiri tulisan ya.
ada banyak mobil. Ya. Terus bagaimana menciptakan kondisi murid agar senang di dalam kelas, kemudian komunikasi ngobrol untuk mengetahui apa yang menjadi motivasi dia berbuat sesuatu itu, menyelesaikan masalah dengan diskusi, terus kemudian ini lengkap sekali. Semua materi ada di sini, mulai dari disiplin positif tadi dari yang depan, kemudian sampai ke diskusi. Ya, untuk menghadapi suatu permasalahan kita tidak langsung untuk menghadapi anak. Kita setuju dengan apa yang sudah dipaparkan refleksi dari Bapak Ibu semua. Nah, alhamdulillah sudah selesai apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah istirahat Bapak Ibu yang tadi saya sudah ngomong anak-anak itu. Mohon maaf apabila dari saya ada tutur kata atau perilaku yang salah. Semoga yang sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.